Halo sahabat ProTuner, kita lagi ngerjain Yamaha R25 yang akan di bore up jadi 285. Jadi bisa kita lihat di sini, ini prosesnya sudah hampir selesai. Jadi proses kita tetap menggunakan boring yang asli nih. Linernya kita tetap menggunakan yang asli. Cuman kita pasangin liner di sini atau sleeve. Nah, jadi ini kita perbesar. Silindernya tetap aslinya dan kita menggunakan liner seperti biasa nih. Untuk piston saat ini yang terpasang ini menggunakan miliknya FIM dengan diameter 63,5. Sebelumnya kita menggunakan Honda Tiger ini dengan diameter 63,5 sama. Cuman kita ada problem sedikit di sini, bisa dilihat nih. Jadi ketika kita ngejar kompresi, reliefnya kita colokannya habis sampai ke groove-nya ring, tuh bolong pistonnya. Nah, jadinya kita memutuskan untuk mengganti piston dengan punya FIM dengan diameter 63,5 sama diameternya, dan kita bisa mengatur kompresi. Jadi yang kita bikin sekarang ini akan menggunakan radiator standar dan ECU yang standar. Jadi tidak menggunakan radiator besar, dan oleh karena itu kita mematok kompresi nggak terlalu tinggi, yaitu hanya 11,8. Oke, kita langsung beranjak ke sini. Saya jelaskan tentang ini. Di sini kita sedang memasang malam. Nih, kita taruh malam di sini. Ini bisa didapatkan di toko-toko mainan anak-anak. Nih, kita tempelkan di sini. Nah, habis ini kita akan memasang cylinder head. Lalu kita pasang cam, lalu kita putar. Jadi kita tujuannya adalah untuk mengecek jarak antara klep dengan colokan di piston ini udah aman belum. Nah, oke. Nah, ini untuk gasketnya kita bikin sendiri dengan material tembaga setebal 0,5 mili. Jadi ayo kita pasang sekarang. Oke. Klep juga sudah kita perbesar di sini menggunakan ukuran 26 dan 23. Nih. Dan juga portingnya sudah kita perbesar, in dan X-nya. Nah, sekarang kita pasang. Jadi karena berhubung ini belum kita pasang serius, makanya kita hanya untuk ngecek. Jadi kita nggak ngelem, jadi kita nggak menggunakan torsimeter.
Nah, ini tanda pemasangan top. Di sini kalau yang in, di sini ada tanda I, ada garis. Sebenarnya garis ini sejajar dengan tanda ini. Berhubung tadi saya sudah melakukan kalibrasi cam dan ketemu titiknya di sini, maka kita sedikit geser pemasangannya. Begitu juga dengan X. X juga sebenarnya ada garisnya di bawah sini, dan di sini saya bikin garis baru karena ini cam noken as-nya juga sudah kita rubah. Durasinya ini sudah di custom. Nih. Liftnya sudah berubah, openingnya juga sudah berubah. Jadi tanda pemasangan sudah berubah karena sudah saya kalibrasi ya. Jadi tandanya tetap di sini, dan sini ada tanda putih, dan di sini kita bisa ngelihat sebenarnya di sini ada garis merah, ada garis nih 2. Garis ini harus sejajar dengan coakan di sini. Garis tengah belahan mesin. Nih. Jadi ada 2 buah garis dan ketemu di sini. Itu tanda topnya punya R25. Jadi kedua piston berada di tengah-tengah ya, nggak ada yang di puncak. Oke, sekarang kita pasang, kita kencangkan. Dan ini tanda pemasangannya in, ada di klep in. Ini yang X. Oke, kalau sudah kita kencangkan tensionernya. Nah, tarik cukup, udah kencang. Setelah itu kita putar 2 kali putaran. Sampai masing-masing melalui proses overlapping. Di mana proses overlapping? Proses overlapping itu di sini nih. Nah ini. Ini namanya proses overlapping. Overlapping adalah kedua cam sama-sama membuka klep. Jadi dalam siklus kerja mesin 4 tak, satu-satunya siklus yang piston bergerak naik ke atas dan klep membuka adalah pada saat langkah overlapping. Jadi usahakan semua melewati langkah overlapping. Ini udah, yang silinder 1 udah ngelakuin proses overlappingnya nih. Nah sekarang kita pindah ke silinder kedua. Nah tuh sekarang silinder kedua mengalami proses overlapping. Setelah itu kita kembali posisikan ke posisi top sesuai dengan timingnya. Nah ini udah kembali ke posisi top lagi tuh, bisa dilihat. Nih. Lalu pertama kita kendorin dulu tensionernya. Jadi posisi tanda top kalau di R25 itu noken as tidak ada yang dalam posisi menekan. Jadi kita bebas untuk membukanya. Nah, ini ada bekas tanda klep menyentuh malamnya nih. Cuman jadi dari sini kita bisa lihat, jadi posisi ini keduanya aman. Tidak ada yang tipis banget. Biasanya kalau dia sampai habis tipis banget, itu berarti nanti kalau panas ada kemungkinan dia bisa bertabrakan. Idealnya sih saya mengukur ketebalan malamnya nanti adalah minimal 0,8. Jangan kurang dari angka itu. Jadi kalau sudah aman semuanya, berarti bisa kita pasang. Kita lem packingnya, kita pasang dan kita kencangkan, baru nanti kita nyalakan.
Jadi sebelum kita memasang setelah kita memasang semua cam, kita harus memastikan buka tutupnya harus benar, baik di cam X ataupun cam in. Jadi kita harus kalibrasi sesuai dengan buka tutup yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oke, setelah mesin naik, sekarang kita lagi mau ngisi oli. Untuk oli di motor borat ini saya menggunakan produk GTX yang ester Prime 10 W40. Merek GTX ini sebenarnya tergolong baru, berhubung kemarin formulatornya datang ke sini dan menjelaskan spesifikasinya kepada saya dan bisa menjamin bahwa oli ini bagus, apalagi dengan spek saya yang 285 cc plus radiator saya masih menggunakan yang standar, dan ECU pun saya masih menggunakan yang standar yang akan saya program ulang. Habis ini kita akan buka dalaman ECU-nya. Oke, sekarang kita isi dulu olinya ya. Ini pertama kali saya pakai, warnanya hijau. Ya, karena berhubung ini baru kita bongkar total, makanya saya mengisinya dengan 1,8 liter. Dan sang formulator sendiri menceritakan bahwa ini tingkat penguapannya sangat kecil karena ada aditif khusus yang dimasukkan dan jarang banget ditemui di oli yang lain. Oke, sebelum kita menyalakan motor, karena motor ini masih menggunakan mapping R25 yang asli, maka kita akan memberikan base map dulu. Kebetulan saya punya base map dari tahun lalu. Saya pernah membuat yang versi 285 cc, jadi saya punya basic mapping. Ya, walaupun nanti karena ini beda knalpot, karena kita menggunakan WRX, jadi kita kasih basic yang itu nanti, jadi perubahannya nggak terlalu banyak dan lebih mudah untuk menyalakan. Oke, sekarang kita masukin. Sebelumnya untuk softwarenya yang saya gunakan adalah Voltage Racing, ini dari Australia. Habis ini saya akan menjelaskan apa sih yang ada di dalamnya Voltage. Jadi untuk R25 nih, ketika ada terbuka tampilan seperti ini nih. Di sini ada untuk fuel map, untuk mapping bensin, dan sini ada ignition map untuk pengapian. Di sini ada order map, di sini untuk waktunya pengapian, dan di sini ada limiter juga untuk menggeser limiter. Jadi di sini ada beberapa fitur juga nih. Di sini suhu kipas bisa kita tentukan nyalanya di suhu berapa. Jadi karena kita masih menggunakan radiator standar, makanya kita menyalakan kipas di suhu yang lebih rendah. Jadi di suhu 95 atau 90 udah nyala. Cuman konsekuensinya nanti kipas lebih cepat menyala daripada standarnya. Dan ini bagus untuk sistem pendinginan, karena kita masih menggunakan radiator standar. Cuman efek jeleknya adalah kondisi aki harus benar-benar fit. Oke, nih. Sekarang kita masuk ke fuel map. Fuel map itu yang paling pertama. Akan jelaskan parameternya ada dua di sini. Pembacaannya itu berdasarkan intake air pressure, IAP. Di sini ada IAP. IAP-nya itu mapping berdasarkan RPM dan tingkat kevakuman di dalam intake manifold. Ini bisa kita rubah. Ini ada mapping cylinder 1 dan mapping cylinder 2. Jadi mappingnya R25 sebenarnya basicnya itu pincang antara kiri dan kanan. Dan di sini kita bisa melihat grafiknya secara 3D. Ini kalau kita baca, kita lihat gambarnya secara 3 dimensi ini. Ini intake air pressure, mapping intake air pressure dan RPM-nya. Lalu saya lebih banyak bermain dengan menggunakan throttle position sensor. Nah, ini akan jelaskan tentang mapping dari throttle position sensornya ya. Ini penampakan daripada mapping
berdasarkan TPS, parameternya TPS. Jadi throttle position sensor. Jadi bukaan throttle dan RPM. Di sini menunjukkan, di sini bukaan throttle-nya berapa persen, mulai dari 0,4% sampai 100%. Jadi kalau 100% itu gas full. Dan di sini RPM-nya di tabel itu 13.500. Ini jadi kita bisa merubah, bisa menaikkan dan menurunkan sesuai dengan kebutuhan dari mesin, sesuai dengan target air fuel ratio-nya. Dan di sini pun sama fiturnya, bisa kita mapping per silinder. Ini ada silinder 1 dan silinder 2. Nah, ini silinder 2. Dan ini bisa kita lihat gambarnya secara gambar 3D. Ini gambar secara 3 dimensinya seperti ini nih, mappingnya. Ini basic mapping yang sudah saya bikin untuk 285 cc yang sebelumnya. Cuman yang sebelumnya saya menggunakan knalpot merek Sakura, dan sekarang kita menggunakan WRX yang inletnya lebih besar. Dan fitur yang lain yang ini yang pasti nih ya, limiter RPM. Limiter RPM ini saya mematok di 14.350. Sebenarnya standar R25 walaupun di takometernya itu sebenarnya menunjukkan angka 14.000 di takometer, tapi sebenarnya realnya dia tuh sebenarnya kalau di software di ECU-nya adalah 13.750 RPM. Jadi ada deviasi sekitar 500 RPM. Jadi di sini limit bisa kalian setting sesuka mungkin, cuman tidak perlu terlalu tinggi. Jadi kalau R25 ini per clapnya saya sampai 15 sampai 16.000 masih kuat. Cuman kalau mesinnya standar itu sebenarnya tidak terlalu perlu. Karena kadang-kadang horsepower maksimalnya di RPM berapa didapat. Kalau misalnya kita udah dapat di RPM 13.000, saya rasa 14.000 RPM untuk limit sudah cukup. Dan kalau sudah selesai, di sini kita tinggal rate. Nah, ini kita tinggal memasukkan data yang sudah kita bikin tadi. Nah, jadi untuk mengaktifkan software ini kita harus terkoneksi dengan internet. Jadi softwarenya ini online. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang lain seperti kalau yang terbuka di sini punya Woolwich, ECU yang terbaik yang ada di sini adalah miliknya Kawasaki. Jadi Kawasaki itu fiturnya komplit banget. Nanti kita ulas ya. Nah, sekarang ini kalau R25 fiturnya tidak selengkap punya Kawasaki. Cuman oke, cukup. Ini proses untuk memasukkan data ke ECU. Nah, nanti kalau udah datanya udah masuk, kita proses menyalakan dan kita akan running, dan itu nggak selalu pas. Kita harus ngasih sensor AFR di knalpot dan kita harus membaca di RPM mana dia terlalu irit, terlalu boros sesuai dengan bukaan gas. Nah, lalu kita bisa merubah mapping lagi. Jadi nanti berapa hasilnya, berapa dk, torsinya berapa newton meter, akan kita jelaskan di video yang selanjutnya. Jadi untuk saat ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Ya, jangan lupa subscribe juga ya. Oke.